はい、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。おやすみなさい。またイルマンですけれど、次のはカカハイポッドキャスト。今回もゲストがありまして、私の女子もあるし、私の先輩もあるし、すごく気象がたくさんありました。皆さん、デリさんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はすぐに、コース変更でインドネシア語に変わります。Hai, minasan, selamat malam. Untuk podcast kali ini ya, bintang tamunya ada Bang Deddy Fikriansah Sang Des. Oke, mungkin untuk malam ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya. Untuk Bang Deddy, Ya. gimana? Sehat Bang? Alhamdulillah untuk sampai sekarang masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah. Ya, berarti kan Bang Deddy sekarang tuh udah mau nginjek 10 tahun ya Bang ya? 10 tahun ya, 11 betul. ya, tahun ke-11. Bulan 6 ini 10 tahun, setelah bulan 6 11 kayaknya. Luar biasa, Minasang. 10 tahun di Jepang. 10 tahun ya. Ngapain aja tuh? Nah, tapi ini Bang, kemarin tuh ini kan ada kabar dari teman-teman kan? Iya. Ngelihat nih dari angkatan Bang Deddy juga kan ngobrol katanya, itu Bang Deddy mah sugoi banget katanya. Bener, katanya aku mah seneng banget sama Bang Deddy katanya, udah mau berprestasi terus katanya, terus sekarang sekolahnya juga udah lewat pendidikan tinggi katanya. Iya, kataku, iya sih aku juga pengen, kataku, makanya penasaran kan Bang, karena kan kita lihat rata-rata teman kita EPA tuh yang lanjut ke pendidikan tinggi yang khususnya yang di Jepang atau di Indonesia, pasti dia tuh berhenti kerja dulu kan Bang, rata-rata berhenti kerja, terus tuh dia fokus di pendidikan kan, yang dapat beasiswa juga rata-rata. Nah Bang Deddy sendiri gitu sambil bekerja, sambil terus berprestasi, luar biasa. Terus sekarang udah wisuda S2 juga. Itu gimana ceritanya Bang? Waduh, ini kalau diceritain panjang kayaknya ya. Tapi ya buat teman-teman semua ya, saya sedikit bongkar lah gitu ya, bongkar atau publikasikan ya. Mungkin saya pendidikannya mungkin dulu D3 ya Man ya. Beda sama Irman sekarang langsung S ke plus ya. Kalau saya dulu dari D3, emang cita-cita saya emang sekolah tinggi Man. Gitu ya. Untuk bisa sekolah tinggi itu emang sih banyak pilihan. Ketika saya mau sekolah di kampus Jepang, ada pilihan lain, saya harus putus kontrak sekarang dan pindah ke visa pelajar ya. Nah itu pun kalau saya harus ganti visa pelajar, artinya tujuan awal saya ke Jepang itu jadi beda. Karena tujuan saya awal saya ke Jepang dulu itu bekerja ya, cari uang, cari pengalaman. Tapi ketika saya memutuskan untuk kuliah, nanti tengah jalan berarti tujuan saya itu berubah gitu ya. Nah itu enggak konsisten ya buat saya. Jadi saya pikir bagaimana caranya saya tetap di pendirian saya awal untuk bekerja, tapi bisa untuk lanjut sekolah, tidak mengganggu visa saya yang sekarang gitu ya. Nah saya cari kampus yang bisa terima saya dalam sistem hybrid Man gitu ya. Saya awalnya nggak cuma ngambil S1 dulu coba-coba S1 ngambil 2 tahun, wah masih bisa gitu ya. Bisa lanjut gitu ya. Kebetulan kita juga ngambilnya yang kampus-kampus yang emang akreditasinya sangat baik, yang A ya. Jadi emang saya belajarnya harus nggak bisa kayak bolos-bolos gitu Man. Mentang-mentang saya hybrid, yang penting hidupin kamera, saya tidur tuh nggak bisa Man gitu. Kebetulan saya dapatnya di Muhammadiyah Semarang dulu Man. Saya sebut di sini ya, Muhammadiyah Semarang. Waktu saya prodi keperawatannya itu akreditasinya A. Jadi emang sedikit ketat, sampai kalau nilai jelek pun saya harus ngulang terus Man gitu ya. Tapi alhamdulillah nilai saya cukup bagus, dan alhamdulillah juga saya dapat cum laude juga di sana ya. Sangat dengan pujian juga ya lulusnya. Nggak mudah Man, karena saya belajar itu kelas luar negeri ya. Jadi kelas luar negeri itu ada yang dari Myanmar, ada yang dari Brunei, Timur Tengah kebanyakan, dan juga ada yang dari Filipina waktu itu. Jadi kita digabung semua kelas-kelas yang berasal dari luar negeri, yang bekerja di luar negeri seperti itu.
Jadi waktunya nggak jelas. Jadi kadang saya belajar ikut waktu Timur Tengah gitu, bedanya 6 jam. Di sini apa tuh pagi, di sana masih malam gitu kan. Waduh, saya belajar harus subuh gitu kan. Sedangkan kalau waktu ujian nggak bisa kita ubah-ubah kan sesuai jam mereka. Saya ikut gitu. Kadang belajar subuh, kadang kalau malam jam 1 gitu kan. Jadi waktunya nggak nentu gitu ya. Nah, terus juga setelah itu selesai saya ambil profesi kan. Ambil profesi itu juga ngambilnya di Indonesia juga ya, di Banyuwangi dulu. Setelah itu S2 gitu. S2 juga ngambil Sahid Jakarta waktu itu. Kita juga hybrid juga dan mewajibkan untuk hadir juga. Saya curi-curi waktu lah. Jadi pas liburan ke Indonesia saya hadir kuliah. Dan juga mungkin ada tugas-tugas ke Indonesia saya mampir dulu ke kampus gitu, hybrid gitu ya. Saya harus setor muka gitu ya, belajar berapa jam gitu kan. Nanti tahun depan saya ke Indonesia lagi, absen lagi seperti itu. Dan alhamdulillah waktu kemarin saya telat 6 bulan ya S2-nya. Harusnya 2 tahun tapi saya 2 tahun 6 bulan karena udah lulus cuma wisudanya nggak ikut gitu. Jadi kita ikut wisuda yang selanjutnya gitu. Tapi nambah semester nggak itu Bang? Hitungannya enggak karena saya udah lulus waktu itu man. Jadi nggak lulus. Jadi saya yang wisuda sebelumnya saya nggak bayar uang wisuda aja. Jadi saya bayar pas nanti yang ikut saya wisuda gitu. Ya, kan wisuda ya. Saya sudah tahun depan berarti bayar wisudanya tahun depan aja. Yang wisuda yang sekarang nggak usah bayar gitu. Itu cukup uang juga sih man. Mantap ya, karena biaya pendidikan iya, biaya pendidikan nggak murah ya. Ya, terus ini kemarin aku Bang kan pulang lah sebentar ke Indonesia. Aku tuh jalan-jalan ke kampus, ketemu lah reuni kan, aku hubungin lah teman-teman, ada yang jadi polisi, sekarang ada yang udah jadi dosen dan lain-lain katanya. Aku tanya kataku, temanku itu semenjak seangkatan itu di kampus tuh dia biasa aja orangnya, bahkan disebut sering bolos gitu. Sekarang jadi dosen dia Bang. Dia tuh S3 Filipina Bang. Dia S3 Filipina, terus kok kamu bisa jadi dosen katanya. Iya katanya bahwa kan main juga kan, kita lihat mahasiswanya lagi bimbingan katanya. Wah kan dia ada inilah Adana, kalau apa ya Adana tuh? Adana apa Adana? Panggilan tuh kalau kita temen deket tuh panggilan Bang. Kalau misalkan si kancil apa? Nah, panggilan ini akrabnya. Iya panggilan akrab gitu kan. Kan kita biasanya karena akrab gitu, panggilannya apa gitu kan, ada nama panggilannya. Dia di depan mahasiswanya nggak mau dipanggil itu, nggak nengok ya. Jadi nah terus kan dia, kalau kampus saya Unjani kan Bang, nah dia swasta, tapi kita itu bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke negeri Bang. Kan Abang juga Muhammadiyah Semarang negeri ya? D3-nya kita yang negeri. Kita dulu Poltekkes Kemenkes, baru ke Semarang mah swasta. Swasta aja. Iya. Nah katanya dia cerita kan, dulu S2-nya gimana kamu katanya? Cerita dia kan ngambil jiwa Bang, ngambil jiwa katanya. Iya katanya, aduh katanya di kampus negeri katanya, kalau kita S2 itu tuh misalkan katanya mau tesis nih, ujian tesis, mau sidang tesis katanya, oh kamu belum pantas katanya, Bu, nggak bisa diapain atau ditolongin saya, nggak, kamu belum pantas jadi belum bisa ujian katanya. Terus kan tenggat waktu kan ujian tuh kan, kalau kita nggak berhasil nggak apa-apa, nambah semester. Iya nambah semester lagi katanya. Terus kalau nambah semester lagi nggak lolos lagi katanya, oh kamu belum cakap katanya, belum cakap waktunya DO katanya. Udah tuh udah nggak bisa diapa-apain ya. Sekibisi itu deh. Jadi biasanya setiap kampus punya aturan berapa kali dia perpanjang nggak lulus, biasanya di DO. Tapi ada juga kampus yang tanpa ada DO, sistem itu juga ada. Kalau saya dulu ada sistem DO-nya, jadi nggak lulus dalam tenggat waktu yang ditentukan, saya dianggap tidak lulus gitu. Tapi untuk inspirasi Bang Dedi, tesisnya ngambil apa waktu kemarin? Waktu itu saya ngambil, kebetulan saya di fasilitas lansia ya di sini, jadi saya ngambil banyak orang Indonesia ketika datang ke Jepang itu semangat. Tapi pas balik udah pertengahan loyo, motivasinya turun.
Dan mereka kenapa sih bisa seperti itu? Nah, itu yang saya teliti. Jadi dari motivasi dari setiap tenaga kesehatan yang ada di fasilitas lansia yang ada di Jepang, itu bagaimana bisa muncul lagi motivasinya. Jadi waktu itu saya teliti sempat, ya kembali lagi hasilnya karena ya mereka lupa dengan tujuan awal dari mereka ke Jepang, seperti itu. Itu yang jadi poin besarnya waktu itu. Dan udah saya publish ya, jurnalnya juga di jurnal ya. Udah ya, masuk kan, kalau dari kampus kan dia juga ada ini ya, harus jurnal harus bisa nyetor ya, biar nggak dikira ijazah palsu. Sudah terintegrasi ya. Jadi kalau orang Dedi dulu S2, coba cari penelitiannya ada nggak di jurnal. Kalau orang nggak nemu berarti kita bohong gitu ya. Nah, terus juga saya udah Sinta 4 ya, alhamdulillah ada Sinta 4, cari aja di Sinta 4 ada jurnal saya. Terus juga saya juga nulis buku ya, nulis buku juga udah Sinta 4 juga. Kalau yang mau beli silakan, juga ada tentang kardiovaskuler ya, tentang peredaran darah jantung. Yang mau beli boleh, harganya 125. Mantap, promosi. Iya, ada yang 175 itu ya. Yang mau beli silakan. Luar biasa. Berarti untuk minat Bang Dedi mah di keperawatan ke medikal bedah ya kemana-mana sih sebenarnya, mana yang ada lowongan untuk saya nulis buku saya ikut gitu. Jadi nulis buku itu sebenarnya kita tuh tim ya. Jadi misal dari teman saya nanti yang ada di Filipina, Brunei, ayo kita bareng katanya, nulis, kamu bagian apa, saya bagian apa. Nanti kita kalau kerjain sendiri, kalau dalam kondisi lagi bekerja kayak gini susah, ngatur waktunya susah, karena butuh fokus ya. Jadi kita bagi-bagi, misal nanti dia dari bab berapa sampai bab berapa, saya bab sini sampai sini gitu. Jadi baru kita jurnalin, ya kita buat buku, kita datar ISBN-nya, kita datar haki alhamdulillah udah kita dapat. Kita punya 50 tahun untuk identitas buku itu yang kita miliki gitu ya. Selama itu kita jadi milik kita gitu. Nanti kalau udah habis 50 tahun mungkin kita perpanjang atau enggak ya diambil orang gitu. Ya, tapi luar biasa banget itu bikin buku tuh, karena kan buku aja ya kayak novel itu, dari novel yang 100 tahun yang lalu tuh kalau tulisannya masih ada disimpan di perpustakaan tuh masih bisa kita baca ya. Masih bisa kita baca, itu tadi palingan penulisnya jadi berubah karena tadi mereka punya hak cipta itu ya. Kalau mereka nggak perpanjang bisa diambil orang gitu ya. Jadi hak itu emang betul-betul berguna. Jadi apalagi kalau kita udah sebelum habis kita perpanjang gitu ya. Iya, berarti keilmuan itu batasnya 50 tahun, Pak. Ya saya nggak paham sih. Jadi penting saya buat, saya berlakunya 50 tahun untuk buku itu gitu. Luar biasa. Iya. Nah, ini kan Bang, kalau kemarin sih aku juga pikir-pikir sih ya, karena aku sih minat waktu dulu skripsi gitu, minatnya kuatnya di manajemen keperawatan gitu. Aku bilang kan aku lihat juga jurnal-jurnalnya senior, kataku sedikit banget nih jurnal manajemen keperawatan kan. Kemarin waktu aku skripsi aja tuh cuman bukunya tuh yang bikin tuh ibu ini almarhum Profesor Dr. Ahiryani gitu, sama ini Dr. Ratna Sitorus dia, cuman buku manajemen. Sekarang tuh ini Bang, ada Dr. Nur Salam dia. Dr. Nur Salam kan udah profesor ya sekarang. Berarti citasinya udah banyak ya? Iya. Berarti banyak yang ngambil. Sekarang tuh udah banyak lagi gitu. Nah, kemarin tuh kan kalau itu ngobrol sama teman juga, kalau yang S2 dia linear kan, kalau tujuannya akademisi pasti kan dia pasti dia ngambil linear terus ya. Gitu. Terus tuh ada juga yang belok temen tuh, dia ngambil tuh Mars Bang, yang gelar Mars itu ya, manajemen administrasi rumah sakit tuh dia tuh katanya. Terus katanya aku tuh coba-coba aja katanya ngambil S2 ini katanya, tapi nggak kepake katanya. Sayang banget kataku. Gelar itu kayaknya masih dibuka sih kelasnya di UI. Itu kan buat yang udah jadi direktur rumah sakit biasanya dan lain-lain. Butuh Mars itu ya, karena emang dia bagaimana mengatur manajemen ya dan administrasi yang ada di rumah sakit sebenarnya gitu ya. Biasanya dokter, kalau enggak petinggi-petinggi yang bikin rumah sakit sendiri gitu ya, itu butuh. Nah, saya juga ngambilnya K3L, Man.
Oh, K3L. Ya. K3L itu ya ada kesehatannya cuma sedikit. Kebanyakan saya keselamatannya lebih besar ya. Bagaimana menjaga bukan hanya bangunan tapi keselamatan para pekerja itu sebenarnya banyak banget SOP-nya gitu. Bukan kayak tukang kerja di kita ya. Pakai sendal jepit, ngaduk semen gitu ya. Itu mungkin saya belajar bagaimana cara memanajemen dan melindungi nyawa manusia ya, karena sebenarnya mereka bekerja sangat luar biasa, menguras fisik tapi dengan upaya yang sedikit dan juga beresiko tentang keselamatannya gitu. Kedepannya bagaimana caranya orang-orang yang mandor ya itu bisa lebih paham tentang ilmu K3 dan menjaga karyawannya gitu. Tapi di Indonesia tuh kayaknya tuh masih minim gak sih Bang soal K3L itu tuh? Karena kan kita lihat kan kayak mungkin di desa gitu kan kita bangun rumah aja gitu dengan ilmu pakai sendal jepit ya. tanpa desain arsitektur. Kalau di Jepang kayaknya udah nggak ada ya. Kebetulan juga saya kan di Jepangnya masuk divisi ini apa namanya Saigai lah ya. Jadi saya bisa Saigai itu ini ya, kalau di Indonesia itu apa namanya ya? Bencana ya? Bencana, bagian bencana ya, gawat darurat kebencanaan ya. Jadi saya juga sedikit banyak belajar yang di Jepang juga dan punya ilmu dasar yang ada di Indonesia gitu ya. Bagaimana penanganan ketika gempa di Indonesia dan Jepang berbeda. Bagaimana penanganan bangunan yang rentan tsunami bisa ditanggulangi seperti apa, menjaga apa namanya risiko timbulnya bencana lebih besar itu seperti apa gitu. Di Jepang nggak perlu manajemen S2 ya, karena masyarakatnya dari SD pun udah diajarin untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu seperti itu ya, dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas negara yang memadai ya. Berbeda seperti kita di Indonesia ya. Kalau saya bandingin ke Indonesia nggak beres Bang, nggak beres. Tetap ada yang harus saya bandingi karena demi kemajuan bangsa kita sendiri juga sih. Jadi kedepannya mungkin ilmu yang kita punya di sini bisa dibawa ke Indonesia juga sih Bang. Untuk mengembangkan. Nah, karena kalau kita benar mitigasi bencana aja tuh kayaknya jauh banget jauh. Kita udah kejadian baru muncul berita dan penanganan. Kita tuh nggak bisa namanya preventif tuh nggak bisa. Hanya bisa tuh mengobati coba. Iya bisanya itu aja. Udah sampai sana aja nggak bisa preventif nggak bisa kita. Katanya bisa pendetek tsunami. Ya beli alatnya. Baterai nggak diganti-ganti ya sama aja nggak berfungsi. Nggak kan maintenance. Kalau Jepang kan ada waktunya per bulan per tahun dicek atau seperti apa. Apalagi tiap kantor-kantor itu kan harus ada pelatihan wajib setahun 2 kali gitu kan. Kalau di sini kan nggak, di Indonesia kan nggak ada gitu kan ya. Gitu, sampai kalau di Indonesia tiba-tiba bencana aja. Udah tahu-tahu udah rumahnya udah nggak tahu kemana gitu kan kita udah hanyut gitu ya. Sedih banget sih. Luar biasa Bang Dede. Nah berarti ini ya kita ceritain ke kohai-kohai ke junior gitu. Bahwa apapun kalau punya keinginan ya Bang, pasti kita punya tujuan, kita memegang teguh tujuan, pasti ada jalan ya ke sana. Pasti ada jalan gitu. Nah sekarang Bang di tempat kerja ini, Bang Deddy sugoi ini kan luar biasa gitu. Kayak menjaga menjaga misalkan citra diri gitu, terus tuh di tempat kerja, terus lingkungan tempat kerja gitu, ada yang orang Indonesia juga orang Jepangnya gitu kan. Itu kan pasti perbedaan pendapat tuh sering terjadi gitu. Terus apalagi orang Jepang gitu kan memiliki atasan orang Indonesia gitu. Terus kan selama ini masalah mungkin atau Bang Deddy cara memanajemen itu semua gitu, rahasianya apa sih Bang? Rahasianya ya awalnya man ya saya bisa berdiri di sana juga itu sebenarnya apa ya, dorongan teman-teman juga sih man gitu ya. So kamu bisa tanya. Sebenarnya saya awalnya nggak punya keyakinan sendiri kan, karena kita nggak tahu jati diri sendiri ya. Jiko Hyoka tuh nggak bisa awalnya. Tapi karena dibeli kepercayaan, nah saya itu tipenya orangnya ketika dibeli kepercayaan lanjutkan gitu kan, tuntaskan sampai akhir gitu kan. Awalnya dulu setelah lulus Kokaskeng gitu ya, saya langsung dikasih kepercayaan untuk mimpin ruangan lah ya, langsung dan saya banyak belajar bagaimana bukan hanya menjaga
klien kita ya yang ada di ruangan itu, tapi juga staf bagaimana bekerja sebagai staf yang nyaman dengan lingkungan yang baik dan tidak terjadinya trouble ya di antara staf gitu ya. Betul yang disampaikan Irman tadi bahwasanya di ruangan tidak hanya orang Jepang, orang Indonesia juga ada. Kebetulan saya pernah juga orang Korea pun ada, orang Cina juga ada gitu ya. Nah, orang-orang Indonesia aja meskipun sama orang Indonesia, isi kepalanya berbeda. Dan saya harus benar-benar ketika menghadapi orang ini saya pakai cara ini, ketika sama orang ini saya pakai cara ini, ketika sama orang Jepang saya harus seperti ini. Itu banyak sekali man. Dan itu pun manajemen seperti itu saya dapatnya ketika menginjak menjadi leader mungkin. Karena apa ya, saya kalau belajar dari buku saya nggak buku itu teori ya, teori itu emang banyak, cuman banyak yang nggak cocok sama kita gitu. Saya tipenya keras, nggak cocok pakai ini gitu. Otoriter saya nggak cocok gitu, nggak bisa. Jadi emang muncul gaya kepemimpinan masing-masing teman-teman. Terus juga lanjut terus nih, saya diberi kepercayaan terus jadi pegang ini lah ya, satu shisetsu lah, satu tempat gitu ya untuk ngatur orang Jepang dan orang Indonesia. Di sana saya makin besar, tugasnya makin berat. Bagaimana caranya saya mendapat kepercayaan gitu ya. Awalnya karena apa ya, kalau kita masih memiliki atasan di suatu gedung yang sama, kita susah untuk berkembang sebenarnya ya. Jadi kalau bisa kita tuh harus meloncat ke bagian yang paling atas. Karena apa? Kita nggak ada yang ngatur gitu. Kita bisa bebas memberi instruksi dan manajemen yang lainnya seperti ini. Kalau masih ada, kita masih terhambat. Wah, saya nggak enak nih kalau saya buat ini, nanti yang satu nggak setuju gimana gitu. Nah awalnya ya, saya ajukan itu man. Saya nggak mau kalau saya di sini karena ada ini dan saya nggak bisa berkembang gitu. Dan saya dikasih kepercayaan ke tempat lain dan saya memimpin sendiri. Di situ permasalahannya mungkin mendapatkan kepercayaan dari orang lokal. Itu sangat susah. Awalnya saya banyak nggak diterima, bukan hanya orang Jepang, yang orang Indonesianya pun mungkin banyak yang kayak nyepelein kita gitu kan ya. Wah, apa-apaan sih? Saya pernah ini aisatsu, negor kohai, negor junior, nggak dijawab. Wah, saya santai, saya tipenya wakarimashita, maksudnya ya iyalah, saya memaklumi karena saya juga baru datang, tapi saya punya gaya sendiri. Saya tegur sekali, dua kali, tidak, ketiga saya yang keras gitu. Tapi keras dalam artian saya tegas. Saya nggak pakai kekerasan, nggak pakai apa, tapi apa yang saya ucapkan itu bakal terjadi. Maksudnya kalau saya bilang kalau kamu nggak suka saya, kamu silakan ini, pasti kedepannya saya akan lakukan. Seterusnya saya akan lakukan sampai mereka benar-benar berubah. Gitu. Banyak orang Jepang pun yang nyempelin saya dan akhirnya mereka sendiri yang nggak kuat, mereka sendiri yang memutuskan keluar. Banyak, tapi di situ dalam artian bukan negatif ya, tapi saya berhasil membuat mereka yang membuat kekacauan bisa keluar. Dalam artian saya membuang orang-orang toksik, karena ini berakibat nanti ke staf-staf yang lain karena mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Nah kalau orang-orang ini kita basmi ini apa namanya, yang lain tadi kan jadi si Dedi bahaya bahaya kalau enggak kayaknya nanti saya pindah kemana gitu. enggak ya, bercanda. Tapi emang harus tegas ya. Jadi pernah saya dengar kata-kata dari siapa saya lupa, kalau menjadi atasan yang baik kita bakal hancur. Tapi ketika kita menjadi baik, tegas, dan sesuai sikap yang kita punya, insya Allah kita akan bertahan gitu ya. Karena apa? Ketika kita baik, tahu sifat manusia ya. Kalau ketika baik, mereka pasti itu pastilah seperti itu ya. Jadi saya baik dalam artian saya nggak apa ya namanya, saya juga nggak suka orang-orang cari-cari muka dan juga apa namanya, karena ada hubungan dekat gitu, enggak juga. Kalau orangnya bisa saya percaya dan bisa saya beri kepercayaan, insya Allah saya bantu dia berkembang gitu. Maupun dia orang Indonesia, sekalipun dia orang Jepang pun saya nggak peduli. Kalau dia bisa,
saya insya Allah bimbing gitu. Untuk kepemimpinan itu saya rasa saya nggak bisa kasih kisi-kisi saya ini seperti apa, saya nggak bisa man. Karena itu munculnya secara apa ya, alami atau sizeng ya, saya belajarnya dapatnya secara sendiri juga gitu ya. Dan juga mungkin apa emang kami ini berasal dari Sumatera gitu ya. Ada kan banyak Sumatera, ada yang bagian utara, bagian selatan. Kalau selatan mungkin lebih ke kata-kata, tapi kalau kami bang bagian selatan ini lebih ke perbuatan. Jadi buat dulu baru ngomong, ya, ada yang kebalik, ngomong dulu baru buat, beda. Itu kan beda kami utara dan selatan. Sama-sama keras, tapi kami kerasnya dalam artian tindakan seperti itu. Tidak dalam omongan, itu ada seperti itu juga. Mungkin orang-orang Sumatera tahu lah kita sama-sama keras, tapi kita bisa saling jaga-jaga diri ya. Jadi kita nggak pernah trouble biasanya sama orang Sumatera gitu, karena kita sudah tahu gitu kan. Luar biasa Bang. Iya sih, karena apa ya, inspirasional banget Bang. Buat kamu aja. Enggak lah, kan kita bikin podcast ini buat ini Bang, untuk menyebarkan ya, buat kohai ke semuanya mungkin pasti karena kemarin aku pikir kan, dari dulu kan, Bang, kita ngajakin podcast, katanya, aduh kapannya Bang Des, wah ini momennya tepat. Oh, udah beres. Udah beres ya. Jadi luar biasa sih. Tapi Bang, nah selama ada nggak kejadian gitu orang Jepang yang ini tuh, wah saya sampai ini pukul kepala gitu. Ya? Ada. Banyak gitu ya, mungkin nggak 1-2 ya, banyak mungkin orang Jepang yang karena dia mikir karena kita orang asing gitu ya, jadi mau seenaknya aja dia buat permintaan ke kita gitu ya. Tapi saya awal 1 kali 2 kali mungkin saya turuti permintaannya, tapi yang ketiga kali mungkin saya tegur, keempatnya saya nggak langsung tindakan biasanya. Jadi untuk kasih peringatan awal kepada orang Jepang itu biasanya saya sedikit tegas ya, sampai waktu itu saya tegasin dia malah lapor suaminya. Itu bahaya juga nih, saya kan orang asing gitu ya. Terus bawahan saya lapor suaminya, kalau saya di jalan diapa-apain gimana gitu ya. Ada perasaan gitu kan. Waktu itu saya ada rasa takut juga nih, ini orang ini tipenya beda nih gitu kan. Bisa-bisa saya dari belakang diapa-apain gitu, agak takut juga ada. Nah tapi saya selalu antisipasi kalau dia lapor suami, saya ada orang-orang yang handle. Maksudnya orang yang di ini saya lapor duluan bahwasanya saya ini udah diginiin, kalau ada apa-apa tolong di ini. Ada yang bantu saya seperti itu. Jadi nggak sampai mereka buat yang aneh-aneh, karena saya udah lapor duluan, karena kalau ada terjadi apa-apa pasti mereka kan udah tahu nih pelakunya siapa gitu kan, udah tahu. Saya juga udah antisipasi, dan juga kalau apa ya namanya, kalau sampai buat dia nangis itu sering saya karena dia tuh tipenya agak lebay juga sebenarnya man. Jadi memang orang yang cari-cari masalah. Jadi kalau saya marahin dia nangis. Kalau saya suruh tegur masalah dikit dia nangis lagi. Nangis itu langsung lapor suaminya. Itu kan berarti kan mengadu domba saya sama suaminya gitu kan. Nah itu hal yang saya takutkan man. Karena yang bakal ngedatangin saya itu bukan dia, suaminya, atau enggak kerabatnya, atau enggak orang suruhannya. Nah saya takut juga. Tapi saya tetap tegas dan pelan, sampai dia mengerti sendiri bahwasanya saya itu nggak salah. Saya itu sesuai aturan perusahaan yang saya tegakkan, dan harus diikutin sama beliau gitu ya. Lama-kelamaan dia nggak sanggup, dia sendiri yang menyerah, karena saya nggak pernah kasih kelonggaran buat dia. Akhirnya dia memutusin dia pergi juga gitu ya, pergi juga dalam artian mungkin pindah tempat atau gimana gitu. Banyak, ada juga yang tiba-tiba emosinya naik, marah gitu kan. Ada, pas lagi saya tanya, karena dia orang tua, mungkin ngelihat saya lebih muda, dia lebih berani. Cuman saya punya senjata sendiri, kalau dia berani, saya lebih berani. Saya bukan dari omongan, tapi saya langsung sodorkan, ini kalau mau berhenti silakan.
saya kasih itu sampai sekarang nggak berani lagi dia gitu. Jadi saya punya senjata juga. Jadi orang-orang seperti itu saya punya kewenangan nih. Kalau kayak saya ya, meskipun saya salah posisinya, meskipun saya salah juga, tapi saya bisa menilai orang ketika saya terhimpit. Saya bisa memutuskan kontrak kerja atau perjanjian mereka gitu ya. Saya awal-awalnya saya ancam, silakan kalau tidak sanggup lagi ya silakan buat pengunduran diri seperti itu. Nah setelah bilang gitu, selanjutnya nggak berani lagi gitu. Karena ternyata orang asing nggak bisa ditakutin juga gitu kan. Orang asing juga kalau digini pasti nyodol, lah ini bahaya. Jadi sampai sekarang pun nggak ada lagi. Alhamdulillah sekarang mereka juga udah mengerti saya juga udah paham mereka bagaimana cara penanganan itu masing-masing gitu. Luar biasa. Nah ini Bang, kalau aku, ini pandangan aku ya Bang ya. Kan ketika kita berani, kita tuh karena mampu, karena kita punya kekuatan kan Bang. Salah satunya misalkan kita tinggal di Jepang, bahasa kita baik gitu kan, terus kita kerjanya benar, terus gitu attitude kita baik gitu, bagus, tidak, nah hal itu kan kayak kan orang Jepang misalkan kan kita mah mudah, dia kerjanya nggak baik, aku lebih baik dari dia gitu kerjanya kan, kita kan mudah juga kan menegurnya dan lain-lain gitu. Terus tuh kita bahasanya cukup bahasa Jepang, kadang kan yang selalu diremehkan tuh karena bahasa beda, bahasa nggak bisa ngebales gitu ya. Iya, karena kan yang berbeda kan kayak abang kayak misalkan kayak Reigi Tadashi-nya tuh orang Jepang dan orang Indonesia tuh mau kita segimanapun mempraktekannya kayak bahasanya kayak kata orang Jawa tuh unggah-ungguhnya beda. Beda nggak sih Bang? Iya betul. Kayak kan kita menangani keluarga pasien gitu, kayak gimana gitu kan, kayak orang Jepang tuh wah luar biasa gitu. Orang Jepang tuh sampai segitunya gitu tata kelola bahasanya dan lain-lain tuh. Nah, menurut abang tuh kekuatan apa sih yang harus kita pegang tuh agar kita tuh berani, dan kita karena kita udah bener kerja nih Bang, bahasa kita belajar semangat, kerja udah lebih baik gitu, terus kita juga bisa lebih baik dari dia merasa gitu dan lain-lain. Nah, mungkin kekuatan tambahan apa gitu? Kekuatan tambahan ya nggak ada sih Man. Jadi intinya gini Man, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan benar, mungkin kan tersampaikan dan lawan bicara kita mengerti, mereka tuh nggak bakal ngeremehin kita Man gitu. Kayak contoh tadi benar, dari segi bahasa itu emang paling penting Man. Jadi gimana kita mau marah, mau cara marahnya pun nggak bisa, gimana gitu kan, gimana mau negur cara negurnya pun nggak bisa gitu kan. Ya ini kan cara negur itu bukan negur pakai bahasa Indonesia, kita kan negur pakai bahasa Jepang kan. Ya intinya berarti bahasa Jepang kita juga harus bagus dulu sebelum kita koreksi orang, kita koreksi diri dulu, kita benar nggak sih kerjanya. Kita memarahin orang kalau katanya kerjanya nggak benar ya nggak bisa, orang nggak percaya, orang dia gitu ngapain saya kerja benar gitu. Terus juga saya punya patokan Man, jadi setiap perusahaan ini pasti punya, jadi ada namanya kisoku ya, atau aturan-aturan atau pasal-pasal yang dimiliki oleh perusahaan itu berbeda-beda Man. Kita harus kuasain itu. Meskipun nanti aturan negara menyatakan bahwasannya libur kita tuh 10 hari, tapi perusahaan kita tidak memberlakukan itu, nggak bisa Man. Kita misal di aturan kita memberlakukan 9 hari, saya lakukan 9 hari. Ketika nanti ada staf yang tanya kenapa negara udah mutusin 10 hari kok kamu masih 9, ya ini sesuai aturan yang berlaku di perusahaan kita. Kenapa sih, ada lagi pertanyaan nanti, kenapa sih kalau gaji S1, S2, S3 itu berbeda? Ya sesuai ini aturannya ada. Dan kenapa masalah tanya libur atau segala macam, kita harus paham. Mau tanya apapun juga kita harus punya dulu ilmunya. Jadi kalau gini, ada staf Jepang mau nanya, saya mau libur cuti 1 bulan, setengah tahun. Kalau kita nggak tahu aturan, nggak boleh, kamu ganggu, itu nggak bisa. Tapi dalam aturan ini kan udah tertulis tuh, bahwasanya orang-orang yang mau lagi mengandung tua, hamil tua, dan mau melahirkan bisa dikasih cuti. Negara pun mengizinkan, apalagi perusahaan gitu kan ya. Pasti perusahaan juga punya aturan, meskipun ada berbeda atau tidaknya ya. Itu kita harus paham. Kalau kita nggak punya basic itu, kalau ketika ditanya sekali kita nggak bisa jawab, kepercayaan orang tuh udah hilang Man. Di situ titik awalnya hilangnya kepercayaan itu. Dia mah nggak tahu apa-apa. Saya tanya tentang libur kok nggak tahu gitu. Udahlah nggak usah nanya dia lagi, saya telepon Hombu aja ada gitu. Gitu. Jadi kita harus paham dulu
aturan-aturan yang ada di tempat kita bekerja dan betul-betul harus kita kuasai. Nah itu pun proses belajarnya panjang, nggak cukup setahun 2 tahun. Karena apa ya, kasus yang ini tuh munculnya ketika 2 tahun gitu. Kayak sekarang nih Kohosa itu kan orang apa namanya Kohosa itu mahasiswa yang lagi belajar ya. Itu mungkin 3 tahun ya, 3 tahun itu belum menikah. Nanti dia punya keluarga dan izin untuk melahirkan, itu kan prosesnya 5 tahun sebenarnya men ya. Tapi kan kalau kita menunggu seperti itu terlalu lama. Jadi kita belajar dari sampai-sampai yang sebelumnya, bagaimana penanganan ketika ada orang-orang yang pengen melahirkan, bagaimana penanganan ketika mereka mau minta libur. Kita tanya ke senior kita yang lebih tua atau enggak ke tempat lain yang memiliki warga negara Indonesia. Orang Jepang pun sama, dia wajib dikasih libur cuti untuk melahirkan seperti itu kan. Terus juga saya ini pernah jadi apa ya, Kaigo Fukushiki Blok Kaicho. Saya Kaicho-nya di bagian blok Suminoe ini selama 2 tahun. Jadi saya dari berapa puluh panti itu Kaicho-nya saya gitu. Jadi di rapat itu Rijicho semua, owner anak buah satu orang gimana sih, bawahannya owner semua gitu, yang ikut rapat. Nah dan saya itu Kaicho-nya sebagai orang asing gitu ya. Gitu. Saya juga bingung, mereka bahasnya tentang pendapatan untung rugi perusahaan, sedangkan saya orang asing nggak sampai situ duluan karena saya masih baru dulu kan. Nah dari situ saya terpacu, wah saya pengetahuannya kecil banget gitu. Ketika ditanya masalah pendapatan tempat kerja pun saya nggak tahu gitu kan. Nah di sana saya muncullah rasa ingin tahu, dan saya banyak belajar, tanya-tanya bahwasanya per tahun kita dapat berapa, rugi berapa, itu saya harus paham gitu ya. Makanya saya sering tanya-tanya senpai orang Jepang juga gitu ya, banyak belajar sebenarnya. Jadi kalau modal berani, nekat, kurang, emang harus terpa juga dengan hal-hal yang seperti itu kan, biar kita kuat gitu kan. Jadi pengetahuan penting ya, banget ya. Jadi ya emang benar sih, ketika kita mau memanage sesuatu, kita juga harus paham aturannya. Kayak mau masuk organisasi ya Bang, masuk organisasi ini gimana sih organisasi ini, organisasi apa, minimal kan paham visi misinya, paham dulu. Terus ada ART, cara mainnya gimana ya. Itu juga pengetahuan yang penting sih. Tapi sugoi sih Bang, jadi bisa meluangkan waktu untuk mempelajari itu. Wah, bukan sugoi mana teman, saya kurang tidur mana. Kurang tidur mana. Balik dinas sore, ngomong anak ya 1 jam 2 jam. Kuliah. Kuliah dulu sampai jam 12 malam gitu ya. Buat video, buat konten sendiri gitu ya. Dulu sibuk. Tapi ya happy sih, karena dengan kesibukan saya bergerak terus gitu kan. Daripada saya ngelakuin hal-hal yang negatif gitu ya. Dengan adanya kesibukan saya terus berpikir positif gitu ya. Ketika ada yang ngomongin saya ratusan, ngomongin saya belakang pun saya nggak peduli, karena saya sibuk gitu ya. Buru-buru mikirin yang lain, karena saya sibuk aja bodo amat gitu kan. Jadi itu sisi positifnya sih ketika kita sibuk gitu. Tapi banyak yang dunia itu sementara ya, saya punya pilihan masing-masing ya. Namanya life course ya. Jadi kita tuh menikah, tidak menikah, melanjutkan perguruan tinggi, tidak melanjutkan, mau jadi orang sukses, tidak mau jadi orang sukses, itu ya kita punya porsinya masing-masing gitu ya. Ada yang memikirkan dunia aja, ada yang memikirkan akhirat aja, ada yang memikirkan dua-duanya. Itu kan pilihan masing-masing manusia ya. Ya Bang. Nah terus ini Bang, karena kan kita lihat nih kohai kita kan banyak ya Bang. Dia kerja, aduh aku sakit katanya, nggak masuk kerja gitu. Terus kayak apalagi mungkin wanita ya Bang, banyak halangan juga, dia datang bulan atau apa gitu kan. Aduh aku nggak mau ngofuro, capek dan lain-lain gitu kan.
Terus kan karena kan di Jepang aja kalau kita sakit nih Bang, Yeah. apalagi mereka kan tinggal bertiga misalkan yang di asrama tuh, 2 orang pergi kerja, sakit sendiri, nggak ada yang ngurus Nggak kan ada ya yang Bang. ngurus, ya. Harus ke rumah sakit, harus pergi sendiri, harus check up sendiri gitu. Bang Deddy selama ini gitu, maintenance tubuh supaya nggak sakit. Oh iya. Apa pernah nggak sakit banget gitu? Aduh, selama di Jepang nih, aduh ini Pernah sakit terparah saya gitu. sakit gigi dulu ya. Waduh. Pernah sakit gigi gitu ya, sakit gigi. Ya, maksudnya cenut-cenut doang, tapi kan percuma juga. Maksudnya karena kita basicnya perawat ya sakit gigi ya minum anti nyeri pun langsung analgetik ya. Analgetik pun langsung sembuh gitu ya. Untuk sementara gitu kan. 2 hari kemudian ya berangkat sendiri gitu. Ya kita penting bisa mengatasi gejala waktu itu aja sebenarnya. Tapi untuk sakit parah, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah gitu ya. Jadi untuk kesehatan tubuh ya mungkin karena saya suka olahraga man ya. Jadi kayaknya tetap enak aja gitu ya. Jadi kalau kerja berat di tempat kerja itu serasa ringan karena olahraga lebih berat gitu kan. Badan terasa ringan gitu ya. Terus juga kalau makan ya semua orang tahu lah, kita kalau belum beristri dulu ya makan tuh sembarang pasti ya. Belanja pokoknya di luar, makan siang lepas dulu, sore saya makan porsi untuk besok gitu ya. Jadi makan banyak-banyak biar besok nggak makan gitu kan. Ada yang seperti itu karena malas masak sebenarnya mainnya. Terus kebersihan rumah, habis pulang kerja harus nyuci seperti itu kan ya, capek sendiri ya. Jadi buru-buru mau masak gitu ya. Untuk kesehatan ada sih, karena kenapa saya selalu jaga kesehatan itu, dulu waktu sebelum ke Jepang saya pernah sakitnya nggak parah sih, tapi saya rasa itu cukup lumayan bagi saya karena saya kena tipes kan. Jadi tipes itu kan faktornya bukan hanya stres ya, tapi juga karena pola makan yang nggak bagus, kebersihan yang kurang. Nah dari sana saya harus menjaga kebersihan, pola makan yang bagus, dan olahraga dulu man. Saya punya tipoid dan sewaktu-waktu kapanpun saya bakal kambuh nih, karena tipoid nggak bisa hilang dari dalam tubuh, pasti bakal kambuh kapanpun. Nah ketika saya di Jepang saya jaga ya teman. Saya kalau sakit saya hilang sehari, hilang gaji saya gitu kan. Jadi awalnya itu sih man. Terus juga mungkin kesini saya tuh nggak pernah kambuh sama sekali, nggak pernah kena tipes lagi ya. Emang mungkin udah ini ya dikatakan udah hilang, mungkin ya nggak tahu juga apa emang benar-benar udah jauh banget berkurangnya, saya kurang paham juga. Karena kasus kalau di Jepang itu Icho Chipusu ya namanya itu tipes ya. Kalau punya hampir nggak ada di Jepang itu gitu. Hampir nggak ada. Karena mungkin kualitas makanan kebersihannya, dan juga kecoa itu cuma muncul di musim panas gitu. Ya, betul. Dan tikus got nggak ada gitu. Jadi aman gitu ya. Nah, kalau ini bang, misalkan nih kerja kecapean kita, terus kita mulai udah sakit tenggorokan gitu kan, itu maintenance. Kalau aku pribadi, ini harus waktunya minum vitamin. Minum vitamin bang. Saya nggak minum vitamin man. Saya tetap air hangat sama jahe kan. Karena saya bukan herbal sih man. Karena itu yang adanya di rumah saya itu biasanya tuh. Kalau pagi saya tuh sarapannya energen jahe dulu man. Wah saya iklan lagi gitu kan. Iklan nih. Minuman saya dikatakan tuh orangnya pagi itu harus ada susu man. Nah pagi itu susu, meskipun cara peminumannya salah man, karena saya ditipu udah berapa puluh tahun nih man. Karena menyeduh susu itu salah kan, krim gitu ya. Tapi saya lakuin terus man. Karena apa? Selain biarpun di sisi negatifnya karena menyeduh susu itu salah ya, karena yang sekarang ya. Tapi di sisi positifnya itu, karena itu tuh manis, mengandung glukosa, itu merubah energi untuk saya sehari ini. Semangat terus. Karena ketika minum manis tubuh semangat kan, butuh karena banyak sekali asupan kalori dan glukosanya untuk tubuh ya, dan buat kita semangat itu kan. Apalagi yang suka ngopi kan, kopinya manis kan. Beda kalau kopi Jepang kan kopi pahit gitu ya. Kalau kita kan kopinya manis kan. Gitu. Sama, saya kalau itu cuma cukup minum air hangat sama seduhan soga, tahu nggak sih soga? Iya, soga. Jahe yang ditumbuk itu, saya rebus aja itu. Karena sama kayak minum apa sih kalau di Indonesia? Bandrek ya? Bandrek atau bajigur gitu ya. Cukup dikasih susu, itu ditumbuk-tumbuk aja kan. Saya kan
sendiri dulu kan. Benar. Sendiri, nggak bisa buat bandrek yang diparut, lama. Saya tumbuk rebus gitu. Saya rebus, ambil airnya, kasih susu, enak udah. Gitu, nggak perlu saya parut. Benar sih, itu langsung anget Bang. Langsung anget. Iya Pernah. Iya ya, padahal setiap orang leluhur kita tuh udah tahu gitu kalau badan gak enak itu jahe itu gitu. udah enak itu udah. Bener sih. Kok aku nggak kepikiran? Iya. Sama saya konsumsi itu asal vitamin C setiap hari, Man. Jadi stok jeruk, meskipun jeruk asam mau nggak saya stok gitu, ada dulu. Jeruk bulat mentah. Emang untuk saya konsumsi. Jadi tiap hari saya harus punya asupan gitu. Yang asam-asam lah ibaratnya, kalau nggak buah-buahan itu saya selalu makan gitu. Ya sih penting Bang. Asupan serat ya. Serat. Karena kita lihat Bang, karena teman-teman kita kemarin tuh mungkin bulan puasa kemarin ya Bang, karena makan sedikit kan, karena terus udaranya musim dingin juga, mau musim dingin, banyaknya tuh mereka bempi Bang, sama terus apalagi yang punya itu apa sih di rektum, nah itu Bang katanya, itu kan repot banget ya, katanya kan ada temen kita tuh yang sampai harus dioperasi kan di sini. Iya benar. Sampai serepot itu kan, berarti pentingnya menjaga makanan berserat ya. Betul sekali. Saya stok buah tuh ada Man. Emang sih beli buah kalau bukan di musimnya agak mahal. Tapi saya selalu antisipasi, pisang itu selalu paling murah Man di sini itu. Pisang itu di setiap musim ada kan katanya. Dia karena dia ya dari Filipina, dia dari Vietnam kan selalu kirim ke sini dan harganya itu terjangkau. 4 sisir itu ya nggak nyampe 20.000 kan. Itu saya minimal makan itu karena apa ya? Selain untuk energi kita cukup sehari itu makan pisang itu, karena saya suka sepedaan juga dulu. Pisang itu kalau sepedaan saya bawa pisang pasti. Pisang kalau enggak yang asam-asam, garam lah ya, karena garam itu apa ya? Ya biar cegah kita dari dehidrasi lah ya. Sama keram kan. Keram juga, sama pisang kan banyak ininya lah. Maksudnya untuk tubuhnya bagus banget itu energi kita. Stamina juga ya, potasiumnya bagus. Luar biasa gitu. Luar biasa. Emang sih jaganya agak keluar modal, tapi ya itu kan untuk diri pribadi. Iya. Penting lah. Penting daripada tahan-tahan nggak makan buah, sakit 5 hari, kan potongannya lebih dari 5 juta lebih, itu kan ya. Itu kan sakit. Kalau kita ruginya karena dimakan ya nggak ada yang rugi dong untuk badan sendiri, tapi karena rugi untuk bayar rumah sakit. Aduh. Itu saya kurang itu ya. Meskipun kita ditanggung 30% tetap aja kan, waktu terbuang masalahnya. Udah mau waktu terbuang, uang terpotong. Uang terpotong juga, gaji berkurang lah sedikit. Sia-sia 2 kali ya. Banyak ruginya. Pokoknya kalau makanya investasi kesehatan itu salah satu bentuk investasi juga gitu ya. Gitu. Luar biasa Bang. Ini nih. Kalau pesan Bang, kan kita kan di KKHI juga memang terus-menerus kita pasti datang lagi junior baru, terus kita berlanjut terus kan sekarang KKHI aja Bang udah lewat 1 dekade, mau tahun ke-12 berarti. Betul ya. Nah untuk pesan mungkin Bang, atau orang yang di Indonesia yang mau ke Jepang Bang, menurut Bang Deddy? Ya menurut saya yang udah di Jepang atau udah bekerja ya, maksudnya sebulan, setahun ya, belum lulus ujian gitu ya. Maksudnya di awal-awal pertama kalian itu atau adik-adik itu semangatnya luar biasa, tapi ketika di tengah-tengah tuh kendor karena banyak bisikan ya samping-samping, nggak lulus juga nanti ada ini, jangan seperti itu, karena adik-adik itu masuk lewat program IPA ini, kebanyakan kita kasih IPA ya. IPA ini kan ya dibayarnya pakai uang negara juga, dan kita itu gratis sebenarnya ya, benar-benar gratis, nggak pakai modal. Manfaatin ini dengan sebaik-baiknya. Kalau motivasinya kendor, ingat lagi pas kamu kerja di Indonesia atau enggak pas kamu nulis lamaran yang segitu banyaknya nggak keterima. Dari itu saya kalau ingat itu semangat saya langsung naik. Saya pernah nulis laporan surat lamaran. Itu kan huruf kapital ya kalau zaman dulu, terus tangan, ada huruf kecil aja satu, ulang lagi dari awal. Itu bayangin, untuk 20 perusahaan, ulangnya udah berapa puluh kali itu. Nah itu capek luar biasa, dan udah capek-capek,
dibuang di kota sampah. Itu teman-teman coba rasain nanti ya. Karena saya tahu adik-adik juga yang datang ke Jepang mungkin ya, ini untuk memperbaiki ekonomi keluarga adik-adik semua. Jadi nggak ada di sini yang ekonominya cukup ya. Kalau cukup nggak mungkin kesini gitu aja. Jadi saya rasa ingat kembali motivasi awal, tujuan ke Jepang seperti apa. Jangan sampai nanti adik-adik itu menyesal ketika sudah balik ke Indonesia seperti itu ya. Karena kita kalau balik ke Indonesia ya, bukan saya menyamaratakannya ke adik-adik semua. Rata-rata yang udah balik, yang pernah ke sini pasti pengen balik ke sini lagi, karena di Indonesia belum bisa diterima ya. Yang bisa diterima itu yang punya orang dalam, gitu aja pokoknya. Terus juga untuk adik-adiknya di Indonesia, kalau mau kehidupan di Jepang ini lancar, adem ayem, dan dapat banyak teman dan bisa dihargai orang Jepang, ini kesempatan adik-adik atau teman-teman untuk belajar bahasa Jepang yang giat, biar nanti ketika sampai Jepang tidak kaget dan langsung bisa komunikasi dan tidak diremehkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi atas waktunya. Panjang kita ngomong ya. Iya. 1 jam nggak ya? Aduh, 1 jam kan? Ya. 50 menitan ya? 50 menit. 1 jam. 1 jam ya. Panjang juga ya. Apa langsung tutup aja? Apa terserah. Oke. Bisa di stop dulu kan? Apa? Tutup dulu. Oke. Baik, minasang, sekian podcast KKHI kali ini. Terima kasih atas yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.